Nyong jenenge Nita. Tujuane nyong gawe puisi nganggo basa ngapak. Kuek siji, nyong kepengin nyeritakna kahanane desaku Sidareja Kaligondang Purbalingga. Puisi kiye kabeh nyata udukur ngarang. Kaping pindhone nyong kepengin nganggo tur nglestarikna basa ngapak. Biasa sing wis arang dienggok men ora ilang. Ayo, 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 muda lan pemudi, podo syukur masyarakat terbangun, desa Gunung Siberce, gagasannya para muda. Selamat datang di desaku, Kartun Village Sidareja. Desaku ini unik, tak pernah kehabisan cerita dan kreativitas. Di sini, seni dan budaya begitu melekat dalam hidup kami. Mulai dari menari, melukis, bermain musik, hingga membuat kerajinan tangan yang indah. Setiap harinya selalu ada kesenian yang bisa kami nikmati dan pelajari. Salah satu karya indah dari tempat kami belajar adalah tarian ini dan juga musik pengiringnya. Di Kartun Village Sidareja, seni dan budaya bukan hanya kegiatan, tapi bagian dari kehidupan kami. Aku dan teman-temanku bangga bisa belajar dan berkarya di tempat yang istimewa ini. Kami belajar untuk mencintai dan melestarikan tradisi yang diwariskan oleh orang tua dan nenek moyang kami. Kamu pasti akan terkesan melihat mural warna-warni di tembok desa kami atau mendengar musik tradisional yang sering dimainkan. Di episode cerita sahabat kali ini, aku dan teman-temanku akan mengajak kamu mengenal lebih dekat kehidupan seni dan budaya di desaku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Salam budaya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tari ujungan. Adik-adik tahu nggak tari ujungan itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, Mbak Putri ceritakan ya. Dahulu kala ada dua desa yang hidup berdampingan tapi sering berselisih, Desa Catutan dan Desa Peninis. Keduanya terus berseteru selama puluhan tahun. Akhirnya sesepuh dari masing-masing desa berkumpul untuk mencari jalan keluar. Muncullah cara untuk menyelesaikan perselisihan ini, yaitu bertanding dalam ujungan. Olahraga ketangkasan zaman dahulu yang menguji kekuatan, keberanian, dan ketangguhan. Mereka sepakat desa yang kalah akan menghormati desa yang menang. Dan tidak akan ada lagi perselisihan di antara mereka.
Pertarungan ujungan pun berlangsung dan Desa Peninis keluar sebagai pemenang. Namun Desa Peninis memiliki empati besar dan hati yang tulus, memutuskan untuk tidak menggunakan nama desa mereka. Mereka memilih nama baru, Desa Sidareja, yang bermakna kesejahteraan dan perdamaian bagi kedua desa. Tiki Art Cartoon School, tempat aku dan teman-teman belajar beragam seni. Kisah tentang pertandingan ujungan yang legendaris dituangkan melalui gerakan tari yang indah. Tarian ini tidak hanya tentang gerakan, tapi tentang nilai persatuan yang kuat. Kakak-kakak Tiki Art mengajarkan kami untuk menyampaikan pesan kebesaran hati dan empati yang dimiliki oleh desa yang menang. Tidak cuma dikenang, tapi juga menginspirasi. Begitulah cara kami, anak-anak Sidareja, merayakan sejarah dan menjaga nilai-nilai leluhur lewat seni. Tempat istimewa di mana aku dan teman-teman belajar ini didirikan oleh Pak Slamet Santosa dan ibu kita pada tahun 2020. Mereka punya impian besar. Mereka ingin kami, anak-anak desa, mengenal kearifan lokal dan memahami budaya dari para leluhur. Ya, pagi hari ini kita lanjutin materi yang minggu kemarin. Kita belajar materi lancaran gending ricik-ricik dari irama 1, nanti kita beralih ke irama 2, nanti irama 2 kita balik lagi ke irama 1. Begitu ya. Teman-teman belajar banyak hal, mulai dari gamelan dan karawitan. Semua mengajarkan nilai-nilai yang sangat dalam. Mas Oji salah satu yang mengajarkan kami di sini. Dengan sabar mengajarkan kami cara memainkan tiap alat musik dengan benar. Aku berlatih bersama teman-teman sampai kami bisa membuat nada yang harmoni, seperti suara alam yang indah. Bu Gita pernah bilang, memainkan gamelan juga bisa mengajarkan kami makna yang begitu dalam. Setiap suara memiliki makna dan kekuatan. Salah satunya alat musik peking yang berbunyi nyaring mengajarkan kami untuk selalu berani berpendapat dan menghargai suara atau pendapat satu sama lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1. Selain belajar gamelan, kami juga belajar menari tarian tradisional. 8, diangkat lagi. 1, 2, 3, 4, terus 5, 1, 6. Kalau menari, Mbak Putri nih koordinatornya. Tutup. Tiki Art Cartoon School adalah tempat di mana aku merasa bebas untuk berkreasi. Kami sering mengadakan pertunjukan, ya kira-kira 3 bulan sekali. Di setiap pertunjukan, kami harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Mulai dari aransemen gamelan, gerak tari, dan juga kesenian lainnya. Hal ini bisa membentuk karakter kami menjadi pencetus, kreatif, dan percaya diri. Tempat latihan kami juga sangat mendukung dan unik kan teman.
Suasana di sini kental dengan nuansa Jawa. Ada ornamen kayu ukir yang setiap hari membuatku merasa bangga dan semangat untuk terus berlatih. Kamu menyangka tidak, teman? Tempat yang penuh seni ini dulunya adalah kandang ayam. Pak Slamet dan Bu Gita selalu bilang mereka membangun Kiki Art Cartoon School ini supaya kami bisa lebih mengenal desa dan budaya sendiri. Setiap kali aku datang ke sini, aku ingat kata-kata mereka bahwa derajat atau kemajuan suatu bangsa seringkali dapat dilihat dari sejauh mana bangsa tersebut menghargai dan merawat seni serta budaya mereka. Halo adik-adik. Halo. Nah, Siki nyo arep cerita tentang wayang kartun. Ana sih wis ngerti urung wayang kartun gue apa? Nah, wayang kartun sing dicekel nang nyongke Siki ke wayang kartun gaweane pemuda kie seni Sidareja. Nah, kartun kie tujuane gue mengedukasi sekang anak-anak bocah cilik pemuda ngasih gudule nini-nini karo kaki-kaki. Kayak gue. Karena ini adalah desa kartun pertama di Indonesia, kami punya hal unik yang sepertinya hanya ada di desaku nih, yaitu wayang kartun. Kalau biasanya wayang terbuat dari kulit, wayang di desaku terbuat dari kertas karton. Tapi tokoh-tokohnya seperti karikatur manusia. Atau kami juga bebas membuat karakter sesuai dengan cerita yang akan kami bawakan. Nah, perbedaannya wayang kulit kayak karo wayang kartun kue, nek wayang kulit kue bahannya asli sekang kulit. Nah, bisa nyeritakna tentang Mahabharata karo liya-liyane. Pada tahun 1910, Desa Sidareja terbagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Desa Peninis dan Desa Pecatutan. Dari rembuk desa diperoleh kesepakatan bersama, yaitu untuk menggabungkan kedua desa akan diadakan pertarungan kanuragan olahraga tradisional ujungan. Saat pementasan, cerita yang dibawakan juga sangat berkaitan erat dengan identitas Desa Sidareja sebagai desa kartun Indonesia. Walaupun tetap berpegang pada pakem tradisi wayang, tapi dalang juga boleh menggabungkan dengan perkembangan zaman. Jadi walaupun ceritanya bertema sejarah, akan tetap menarik karena dongeng ini dibawakan dengan cara jenaka yang bisa membuat penonton menikmati dengan sukacita. Kamu yang suka nonton kartun pasti juga dengan mudah suka pementasan wayang kartun. Itu kenapa Bu Gita dan Pak Slamet memilih kartun sebagai alat, agar aku dan teman-teman di sini tertarik. Istimewa kan? Melalui kartun, kita diingatkan tentang pentingnya kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan. Anak-anak seperti aku bisa belajar tentang asal-usul desa ini, tentang sejarah, dan tentang bagaimana kita harus menjaga warisan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Tahu tidak teman, desaku dulunya salah satu desa tertinggal dan terpencil di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Tapi sekarang sudah jadi keren dan punya nama peken, yaitu Kartun Village Sidareja. Desaku bisa jadi salah satu kebanggaan di Indonesia kan teman, karena menjadi pusat pelestarian kesenian khas Jawa Tengah seperti gamelan, tarian, pewayangan, dan cerita zaman dulu. Udah siap menggambar hari ini? Kurang keras, udah siap menggambar hari ini? Sudah! Sebelumnya kita mau yel-yel tepuk semangat nggak? Ayo dipimpin. Tepuk semangat! Semangat luar biasa! Hae! Sepulang sekolah, aku dan teman-teman selalu bersemangat menuju Ki Art Cartoon School. Di sini kami tidak hanya belajar menari dan bermain musik, tapi juga diajarkan seni rupa. Semua yang diajarkan di sini terasa sangat menarik. Jadi kami diberikan kebebasan untuk mencoba semuanya. Ada yang coba menari, ada yang mulai gamelan, ada juga yang berkreasi dengan cat dan kuas. Awalnya aku sendiri tidak langsung tahu apa yang ingin aku tekuni. Seperti teman-teman lainnya, aku mencoba semuanya. Terkadang aku menari mengikuti irama yang dimainkan teman-teman musik, atau berkreasi membuat gambar di kertas kosong. Semuanya itu menyenangkan. Di Ki Art Cartoon School, kami tidak hanya diberi ruang untuk berkreasi, tapi juga didorong untuk mengembangkan bakat kami. Kakak-kakak yang juga menemukan bakat mereka di seni rupa, bahkan diberi kesempatan untuk mengadakan pameran. Keren! Tidak cuma di daerah kami saja loh, tapi juga di luar kota. Itu membuat kami semakin bersemangat karena kami tahu bahwa apa yang kami pelajari di sini benar-benar dihargai. Ki Art Cartoon School bukan cuma tempat untuk belajar, tapi juga tempat di mana aku dan teman-teman bisa tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat kami. Sekarang aku tidak sabar untuk terus belajar dan membuat karya seni yang lebih banyak lagi. Ada satu hal lagi yang bikin aku bangga banget dengan tempat ini. Kami juga diajarkan membuat kerajinan tangan. Dan yang paling kerennya, hasil kerajinan tangan Ki Art Pemuda dipilih jadi souvenir saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di IKN tahun ini. Nggak nyangka banget. Rasanya tuh campur aduk, senang, bangga, dan terharu. Semuanya jadi satu. Kami semua sibuk banget saat itu. Ada lebih dari 2000 lampu hias lukis yang harus kami buat dalam waktu yang gak lama. Semuanya harus rapih dan indah. Setiap lampu dilukis dengan warna-warna cerah dan kami harus pastikan semua terlihat sempurna. Ternyata karya-karya kami bisa ikut berkontribusi di sebuah momen bersejarah. Kami merasa dihargai dan itu membuat kami semakin bersemangat untuk terus berkarya. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan.
budaya? Lestari. Salam budaya? Lestari. Luar biasa buat kita semua. Ya, teman-teman, kita sudah berjalan 4 tahun, tentunya sudah banyak karya yang teman-teman hasilkan ya. Jadi ini bukan Pak Slamet, bukan Bu Gita, tetapi adalah karya kalian semua. Oke? Ki Art Cartoon School benar-benar menjadi wadah yang sempurna bagi kami anak-anak Sidareja untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya desa kami. Kami berkarya dengan semangat untuk membawa budaya Sidareja ke dunia yang lebih luas. Sudah banyak karya yang dihasilkan di sini. Kami membuat jingle desa dengan lirik yang penuh makna, lengkap dengan tariannya. Kami juga mengarang 7-8 lagu karawitan yang membuat hati kami bangga karena melodi dan iramanya mencerminkan kekayaan budaya kami. Selain itu, kami juga menciptakan 3 tarian yang menggambarkan kisah-kisah tradisional yang ada di desa kami. Belum lagi pameran dan pagelaran yang kami ikuti. Melalui karya-karya ini, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat di sekitar kami dan untuk generasi berikutnya. Seperti peribahasa yang sering diucapkan kakak-kakak pembimbing di sini. Urip iku kudu urup, yang maknanya hidup itu harus terang, harus memberi manfaat seperti cahaya yang menerangi sekitar. Membuat karya seni dan melestarikan budaya desa kami adalah cara kami untuk urip-urup menerangi dunia dengan cahaya budaya yang kaya dan berharga. Aku bangga bisa menjadi bagian dari Ki Art Cartoon School. Kami tidak hanya belajar tentang seni, tapi juga tentang bagaimana menjadikan hidup kami berarti, terang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.